Oke, Bapak dan Ibu guru, salam sehat untuk kita semuanya. Di sini kita akan melihat Permendikbudristek ya, eh, Republik Indonesia tahun 2022 nomor 21 tentang standar penilaian pendidikan pada PAUD, Dikdas, dan Dikmen. Ya, jadi ini eh, Permendikbud ini diberlakukan untuk PAUD, Dikdas, dan Dikmen. Ya, baik itu formal maupun non formal. Kita lihat di sini, pertimbangannya adalah ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah melalui atau dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 2022 tentang perubahan atas PP Nomor 57 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Jadi melalui peraturan pemerintah ini Kemendikbudristek mengeluarkan ya peraturan kementerian. Nah, peraturan kementerian tersebut ada dampaknya ya yang atau perubahan yang akan terjadi pada penilaian ya. Peraturan Menteri Pendidikan, Riset dan Teknologi tentang standar penilaian. Ini kita lihat di sini standar penilaian pendidikan pada PAUD ya, Dikdas dan juga Dikmen. Ini ada 3 segmen ya, sama peraturannya untuk 3 segmen. Tapi untuk ketiga segmen tersebut ada perbedaannya ya. Ini fokusnya adalah tentang standar penilaian. Di sini dimulai dengan definisi-definisi di bagian pertama. Pasal yang kedua ini juga tentang ketentuan-ketentuan umum. Pasal ketiga, prosedur penilaian hasil belajar peserta didik. Ya, ini ya, tentang prosedur penilaian, ini juga sudah umum. Pasal 4, ini juga perumusan tujuan penilaian. Pasal 5, ya, ini sudah ada satu yang perlu kita perhatikan ya, bahwa penilaian yang dimaksud dalam pasal 3 mempertimbangkan karakteristik kebutuhan peserta didik. Kemudian berdasarkan rencana penilaian yang termuat dalam perencanaan pembelajaran. Nah, pelaksanaannya penilaian itu dapat dilakukan sebelum, ini disebut juga asesmen awal, pada saat, disebut juga asesmen formatif, dan setelah, ini disebut sebagai asesmen sumatif. Ya, jadi ini sebelum ini dulu sebutannya adalah asesmen diagnostik atau sekarang adalah asesmen awal. Pada saat ini bentuknya formatif, ya bisa dalam bentuk eh, saat kegiatan pembelajaran. Ya, yang ini setelah pembelajaran ini disebut sebagai ujian semester atau ujian modul. Ya. Kemudian pengelolaannya ini analisa kuantitatif dan kualitatif. Pelaporannya ini bentuk pelaporan kemajuan belajar yang disebut raport. Ya. Kemudian eh, selain memuat informasi sebagaimana dimaksud pada atas, laporan belajar khusus untuk PAUD. Nah, untuk PAUD ada tambahan ini. Ada pertumbuhan dan perkembangan anak. Ini perbedaannya rapor PAUD ya, kita sudah mengetahui. Nah, di sini penilaian hasil belajar peserta didik dengan prosedur sebagaimana dimaksud dapat berbentuk penilaian formatif dan sumatif ya. Yang formatif tadi ada pembagian-pembagiannya. Kemudian untuk penilaian formatif ya pada huruf A dilaksanakan pada PAUD, Dikdas, dan Dikmen. Untuk yang sumatif, nah yang sumatif ini hanya Dikdas dan Dikmen ya, tidak ada di PAUD untuk sumatif. Kemudian formatif ini tujuannya untuk memantau dan memperbaiki ya
Untuk yang formatif ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan informasi untuk murid yang mengalami hambatan atau kesulitan belajar, kemudian perkembangan belajar peserta didik. Jadi, kalau ada murid yang memang ada hambatan khusus, kesulitan belajar, ini dapat dikumpulkan dalam bentuk informasi, ya. Format asesmennya dapat diperhatikan. Nah, informasi yang dimaksud pada ayat 5 digunakan sebagai umpan balik bagi peserta didik untuk mengembangkan dan pendidik untuk merefleksikan dan mengingatkan efektivitas pembelajar. Jadi ada umpan balik ya. Bagi murid untuk mengembangkan dan bagi guru untuk merefleksikan. Untuk sumatif ya pada Dikdas dan juga Dikmen ini untuk menilai pencapaian hasil belajar, menilai pencapaian ya. Sini yang pertama ini adalah untuk dasar ketentuan kenaikan kelas, kemudian kelulusan dari satuan pendidikan. Wah, ini ada perubahan ya. Untuk yang sumatif ini dipakai sebagai kelulusan ya dari satuan pendidikan ya. Nah, kita lihat penilaian pencapaian hasil belajar peserta didik sebagai dimaksud pada ayat 7 dilakukan dengan membandingkan pencapaian hasil belajar peserta didik dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, ini harus ada ini di setiap sekolah, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Bagaimana penentuan kenaikan kelas dimaksud dalam pasal 9? Nah, ini ya kita highlight ya. Penentuan kenaikan kelas dilakukan dengan cara mempertimbangkan laporan kemajuan belajar yang mencerminkan pencapaian peserta didik pada semua mata pelajaran dan ekstrakurikuler serta prestasi lain selama 1 tahun ajaran. Nah, ini masih sama ya. Nah, untuk kelulusan ya dengan cara mempertimbangkan ya laporan kemajuan belajar yang mencerminkan pencapaian peserta didik pada semua mata pelajaran dan ekstra serta prestasi lain pada. Nah, ini supaya peserta didik lulus itu yang dilihat kelas 5 dan kelas 6 untuk sekolah dasar atau bentuk lain yang sederajat. Setiap tingkatan kelas untuk sekolah menengah pertama atau bentuk lain yang sederajat dan sekolah menengah atas bentuk lain. Jadi untuk SD itu dilihat pencapaian pembelajaran pada kelas 5 dan 6. Kalau untuk SMP ini untuk paket A juga, untuk SMP paket B dari kelas tingkatan kelas awal hingga akhir. Begitu juga dengan SMA. Nah, ini di mana posisinya UPK? Ya, kalau melihat merujuk ini, maka inilah yang akan dijadikan patokan. Ya, kita akan tunggu kebijakan lanjutan mengenai UPK, apakah ditiadakan atau tetap ada nanti. Yang hanya mana tidak akan masuk ke raport dan tidak akan menentukan kelulusan sebenarnya. Nah, demikian Bapak Ibu yang perlu kita sampaikan ini sampai di sini dulu ya, karena ini informasi sangat penting bahwa kelulusan anak-anak ini dilihat dari pencapaian peserta didik pada kelas 5 dan 6 dan setiap tingkatan untuk SMP dan SMA. Mudah-mudahan Permendikbud ini dapat kita pakai sebagai pedoman ya, pedoman dalam penentuan kelulusan anak-anak ya. Ini berlaku mulai tanggal 26 April 2022 atau sekitar 6 bulan yang lalu yang ditandatangani atau atas tantangan Bapak Menteri Pendidikan Bapak Nadiem Anwar Makarim. Terima kasih, semoga informasi ini dapat menjadi pertimbangan kita semuanya.